susah menemukan pasangan yang benar-benar mau serius sama kamu, udah pacaran lama dengan pacar kamu itu, nggak dinikah-nikahin, itu apa sih masalahnya? Kalau ditanya serius nggak sih? Ya serius. Kalau ditanya apakah dia benar-benar mau menjadikan kamu itu pasangan hidupnya? Kalau ditanya kayak gitu pasti mau. Kalau ada pertanyaan, tapi kamu tanggung jawab kan? Iya, aku akan tanggung jawab. Tapi yang terjadi ya banyaknya kasus-kasus eh ditinggal nikah, banyaknya kasus-kasus orang berpacaran lama tapi akhirnya putus di tengah jalan karena ada orang yang lebih serius lagi, dalam artian baru kenal udah ngajak nikah dan bener-bener dinikahin, sedangkan kamu udah pacaran lama dengan pacar kamu itu nggak dinikah-nikahin, itu apa sih masalahnya? Ya, tentu kamu harus nyimak nih, kenapa laki-laki itu udah bilang serius sama kamu tapi nggak kunjung-kunjung datang ke rumah untuk nikahin kamu. Artinya dia belum siap. Kenapa belum siap? Kalau ditanya jawabannya ya serius, ya kan. Jadi untuk kamu para anak-anak Gen Z ya, pasti penuh pertanyaan ya apabila kamu berpacaran dengan biasanya yang seumuran, yang misalnya sama-sama umur 20 tahun sampai 25 tahun ya. Jadi pacarannya jarak-jarak setahun 2 tahun gitu kan. Itu yang terjadi, mereka hanya berpacaran saja gitu kan, putus nyambung, bahkan putus gonta-ganti pasangan. Itu adalah hal yang normal pada saat kalian menemukan pasangan yang umurnya itu 20 tahun sampai 25 tahun. Tapi ini nggak berlaku bagi mereka yang misalnya orang tuanya berada ya, untuk menikah itu udah tinggal nikah aja ya, modalnya yang modalin orang tua. Tapi bagi anak-anak yang di zaman sekarang, yang untuk cowok ya, mereka perlu kerja keras untuk menabung ya. Jadi bukan mereka itu bermaksud untuk nggak serius sama kamu, mereka serius. Kalau ditanya pasti serius. Apabila kamu udah terlanjur ngelakuin hal-hal yang terlalu dalam misalnya ya, pertanyaan yang menurut kamu itu butuh ngeyakinin diri kamu. Tapi abang serius kan? Tapi kalau terjadi apa-apa kita nikah kan gitu kan? Ya bercampur dengan yang namanya bisikan setan ya, nafsu gitu kan. Ya siap nggak siap ya bilang aja siap kan gitu loh. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang itu perlu hati-hati dalam bergaul. Karena apa yang diucapkan biasanya nggak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di umur 20 sampai 25 ya, ini nggak berlaku untuk mereka yang sukses secara instan ya, atau mereka yang memang benar-benar dewasa dalam mencari uang. Ini hanya berlaku untuk kebanyakan anak-anak yang ibaratnya kerja gaji standar UMR ya, nggak ada penghasilan lain selain itu. Biasanya mereka tuh ya penghasilan cukup untuk makan, untuk ngajak kamu jalan aja gitu loh. Jadi kalau ada pilihan memiliki pasangan dulu baru menabung, pacaran sekalian nabung, atau nabung dulu yang banyak ya, baru kamu pilih pasangan. Kalau ada dua pilihan itu, mana yang bakal kamu pilih? Tentu pilihannya adalah nomor 2, karena kalau tabungan sudah ada ya, tabungan kamu nih cowok nih sudah ada nih, tanpa kamu sadari, kamu bisa nikahin anak orang tuh kapan saja kamu mau. Kalau ditanya serius ya serius gitu. Disuruh nikahin dalam jangka waktu dekat, ya pasti dinikahin gitu. Jadi semua pilihan ada di kamu.
Nah, untuk para wanita ya, biasanya kan susah tuh ngebedain ini serius atau enggak. Serius atau enggak itu kamu bisa melihatnya dari berapa penghasilan dia saat ini dan berapa tabungannya. Kalau misalnya gaji-gaji UMR ya kan, nggak ada penghasilan lain dan dia nggak nabung sama sekali, tabungan 10 juta ke bawah atau 15 juta pun nggak ada misalnya. Walaupun dia bilang serius puluhan kali sama kamu tanpa ada dukungan orang tua, ya itu cuma omong kosong. Kamu nggak bakalan ngerasain bakal dinikahin sama dia. Sedangkan nafsu bergejolak ya kan, perasaan pengen jalan tuh dikenalin sama keluarganya, sama teman-temannya, dia ngerasa bangga punya pacar cantik misalnya. Tapi itu semua bohong kalau misalnya dia nggak ada nabung sama sekali, apalagi cuma gaji UMR misalnya. Karena gaji UMR itu cukup untuk makan dan ngajak kamu jalan, beli mie ayam misalnya ya. Itu pun sisa dari dia misalnya ada bayaran motor ataupun hal-hal lain ya, pengeluaran dia. Ditambah lagi kalau dia hobi judol ya, udah mampus ya kan. Tapi yang pasti untuk melihat seberapa benar dia ngomong serius, kamu bisa melihat gajinya. Kalau gajinya banyak, penghasilan bukan cuma UMR aja, dia dapat penghasilan dari usaha yang lain, ada berapa item pekerjaan, ada beberapa item pemasukan, dan dia udah nabung separuh perjalanan ya ibaratnya. Misalnya kalau misalnya menikah ya, standar anak-anak kampung misalnya 60 juta misalnya tanpa dukungan orang tua. Ya kalau dia udah ngumpulin 30 juta ya nggak apa-apa, kamu mungkin cukup menunggu setahun 2 tahun aja. Tapi kalau misalnya dia nggak sama sekali, tapi kamu dipacarin udah lebih dari 2 tahun, jalan satu-satunya adalah kamu harus mengikhlaskan dia, karena kamu nggak bakal diseriusin untuk nikah gitu ya, serius untuk pacaran aja. Jadi kalau misalnya ada pilihan seorang laki-laki seorang laki-laki itu di zaman yang serba susah sekarang ya, itu merupakan pilihan yang sulit loh ya, karena kalau misalnya gaji dia cuma 4 juta ya UMR misalnya ya, 4 juta, 3 juta, bahkan ada yang 2 juta. Terus dia udah menetapkan inilah orang yang bakal aku nikahin karena dia cantik, karena dia mempesona bagi si cowok itu. Jadi dia udah berusaha bekerja keras untuk nembak ya, bukan bekerja keras untuk nyari duit ya. Jadi bekerja keras untuk dapetin kamu. Ya namanya cowok ganteng dengan cewek cantik biasanya cepet banget tuh. Nah, mungkin kalau untuk seneng-seneng aja dalam waktu 3 sampai 5 tahun mungkin masih normal ya. Tapi orang tua kan butuh untuk diseriusin anaknya gitu kan, nggak mungkin mau dibawa kemana-mana. Nah pada saat itu dia harus menyadari bahwa dia harus punya uang yang dibutuhkan. Misalnya kalau nikah di tahun sekarang ya, untuk umumnya ya, mungkin 60-70 juta itu sudah bisa lah untuk nikah ya. Dia harus pegang uang segitu kalau tanpa dukungan orang tua, tanpa sponsor orang tua ya. Jadi dia harus pegang uang segitu. Jadi pacaran bertahun-tahun pun bakal musnah nih kisah yang romantik tersebut kalau nggak ada pegang uang. Paling-paling kan disuruh ninggalin sama orang tuanya ya, udah tinggalin aja, cari cowok yang serius. Kalau nggak ditanya serius nggak, serius itu cowok. Tapi dikarenakan dia nggak ada uang untuk menikahin kamu, makanya dia jadi nggak serius kan jadinya. Datanglah cowok yang serius ngajak nikah, uang sudah ada nih, gantengnya sama mungkin kan, ya pasti bakal ditinggalin gitu loh. Jadi untuk cowok-cowok ya, pesan yang terbaik lah untuk kamu ya, lebih baik nabung dulu deh. Walaupun kamu nabung baru dapat 50% atau 60%, itu udah lumayan untuk
bilang ke cewek kamu kalau kamu tuh memang benar-benar serius, hanya nunggu beberapa tahun lagi gitu loh. Setahun 2 tahun insya Allah bisa terjadi ya impian kamu untuk nikahin si cewek itu. Tapi kalau misalnya kamu udah cinta banget tapi nggak punya uang, nggak mau nabung, hanya dihabiskan untuk ngajak jalan nyenengin cewek itu, menumbuhkan rasa cinta, itu alamatnya kamu bakal nggak bisa miliki. Makanya banyak kasus-kasus kriminal zaman sekarang nggak bisa miliki ya kayak gitu kejadiannya kan. Tuh, jadi untuk cewek-cewek juga ya itu tadi ya. Kamu jangan sibuk untuk menginginkan cowok itu selalu ngasih effort, ngasih kepercayaan ya, ngasih kepercayaan ke kamu bahwa dia tuh benar-benar sayang sama kamu dengan memberikan donasi-donasi gitu kan. Tapi dia kalau lupa nabung ya dia nggak bakal bisa, kalian tuh nggak bisa bersama gitu loh. Jadi kuncinya itu tadi, harus mengerti ya kalau memang nggak ada tabungan, kita nggak perlu percaya dia ngomong serius. Kalau nggak ada tabungan, jangan percaya dia ngomong seserius apapun ya, karena hakikatnya kehidupan itu tidak butuh soal cinta aja, tapi butuh keseriusan dengan menikahin, datang ke rumah gitu. Dan hal itu sering terjadi. Oke untuk kamu yang sekarang lagi galau, mengebedain mana cowok yang benar-benar serius sama kamu atau enggak, ya itu tadi ya, kamu lihat gajinya berapa, lanjut kamu harus menilai dia dari tabungannya ya. Jadi omongan itu disinkronkan dengan tabungan. Tabungannya berapa, butuh berapa tahun lagi dengan gaji yang sudah ada, kayak gitu. Baru kamu bisa percaya. Kadang perempuan juga mudah ditaklukkan dengan kata-kata ya, tanpa melihat secara logika bahwa cowok ini benar-benar serius sama kamu, modalnya apa gitu. Oke, mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua yang belum nikah ya, untuk membedain mana cowok yang benar-benar serius sama kamu dan mana yang enggak.